Banyak warga masyarakat yang mati terlindas truk proyek, puluhan katanya. Coba Pak kirim datanya Pak, siapa yang mati dilindas truk sampai puluhan. Satu. Yang kedua, mengatakan rumah warga digusur paksa. Ayo, mari adu data, di mana alamatnya, di mana lokasinya, rumah warga yang mana yang dipaksa. Dipaksa, diusir, diuruk, nggak dibayar. Ayo, mana? Adu data dengan kami. Sudahlah, kalian itu sudah tua-tua, jangan nyebarkan hoak, jangan fitnah. Dolim ente ini, dolim banget. Ayo, ketemu saya Pak Batubara, Pak Said Didu, ayo ketemu saya untuk adu data. Berani Dimana kalian yang masih halu bilang si Said Gaduh sedang bela rakyat dan bukan mau memeras PIK 2. Kalian dengerin ini. Kalau itu dilakukan 3 bulan lalu mungkin masih bisa, karena masih agenda Said Didu. Sekarang udah publik, nggak bisa lagi, saya nggak bisa nahan mereka. Jadi kalau PIK 2 mau beresin ini dari awal, bayar si Said Gaduh 150 miliar, padahal harga pasarnya cuma 5 miliar, ini udah beres. Gak akan ada tuh fitnah-fitnah, gencar fitnah ke PIK 2. Ya. Ibu yang memprovok mereka untuk mengatakan. Saya tidak memprovok loh. Ini nyata-nyata. Oke, saya nggak apa-apa. Ibu bawa mereka ke kami dan saya siap fasilitasi itu. Kalau bisa dibawa kapan saja atau enggak hari Sabtu ketemu kami. Kami akan advokasi turun hari Sabtu pagi jam 11. Kalau bicara tentang proyek PSN ini, secara jujur kesimpulan kami bahwa itu tidak ada urusan. Ya kan? Karena pertama, yang ribut di media ini bahwa ada masyarakat yang tersolimi, ya kan, terintimidasi dan lain sebagainya. Ternyata Anda bisa lihat sebentar saja. Tidak ada masyarakat yang menghuni PSN ini. Ya, baik. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Dan masih tentang Said Didu, kebohongan Said Didu, fitnah Said Didu, ya kan, guys. Di sini ada bapak-bapak ataupun ya abang-abang yang menantang Said Didu untuk mengadu data, ya. Karena Said Didu ini sudah terlampau sering memfitnah, menyebar berita bohong gitu, ya kan, soal PIK 2, bambu yang sudah yang ada di laut juga, ya, semua ya muncul karena Said Didu, ya kan, guys. Tetapi di sini yang menarik ada seorang masyarakat juga lah, ya kan, yang menantang Said Didu untuk membuktikan adu data, ya kan. Nah, Said Didu ini sebenarnya menurut abang kita ini sakit hati karena tidak dibayar, tanahnya tidak dibayar sesuai dengan keinginannya. Coba kita dengar video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beredar videonya siapa itu, Pak Batubara, sohibnya Said Didu, yang mengatakan banyak warga masyarakat yang mati terlindas truk proyek, puluhan katanya. Coba Pak kirim datanya Pak, siapa yang mati dilindas truk sampai puluhan. Satu. Yang kedua, mengatakan rumah warga digusur paksa. Ayo, mari adu data, di mana alamatnya, di mana lokasinya, rumah warga yang mana yang dipaksa. Dipaksa, diusir, diuruk, nggak dibayar. Ayo, mana? Adu data dengan kami. Sudahlah, kalian itu sudah tua-tua, jangan nyebarkan hoak, jangan fitnah. Dolim ente ini, dolim banget. Ayo, ketemu saya Pak Batubara, Pak Said Didu, ayo ketemu saya untuk adu data. Di mana rumah warga, tanah warga yang diusir paksa, yang digusur, yang diancam. Silakan ketemu saya. Terima kasih, saya Ketua Umum BKN. Ayo terus kita edukasi masyarakat, jangan sampai dihasut oleh orang-orang yang punya kriteria pendusta, tukang fitnah, dan tukang adu domba. Ya benar Bang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Said Didu, khusus buat kalian yang masih halu bilang si Said Gaduh sedang bela rakyat dan bukan mau memeras PIK 2. Kalian dengerin ini. Kalau itu dilakukan 3 bulan lalu mungkin masih bisa, karena masih agenda Said Didu. Sekarang udah publik, nggak bisa lagi, saya nggak bisa nahan mereka. Jadi kalau PIK 2 mau beresin ini dari awal, bayar si Said Gaduh 150 miliar, padahal harga pasarnya cuma 5 miliar, ini udah beres. Gak akan ada tuh fitnah-fitnah, gencar fitnah ke PIK 2. Sekarang pertanyaannya adalah, lu mau bayar 150M itu, padahal harga pasarnya cuma 5 miliar? Ya, dia tarik 1,5 juta per meter, padahal 50.000 per meter, 30 kali lipat. PIK disuruh bayar. Sekarang kalau gue punya motor harga 15 juta, lu bayar 2 kali lipat, kira-kira lu mau bayar gak?
biarkan rakyat menilai. Oh. Tapi fasilitas seperti yang ini kan ibu yang bikin kan? Ya. Ibu yang memprovok mereka untuk Bukan, mengatakan. saya tidak memprovok loh. Ini nyata-nyata. Oke, saya nggak apa-apa. Ibu bawa mereka ke kami dan saya siap fasilitas itu. Kalau Oke, bisa baik. dibawa kapan saja atau enggak hari Sabtu ketemu kami. Kami akan advokasi turun hari Sabtu pagi jam 11. Kalau bicara tentang proyek PSN ini, secara jujur kesimpulan kami bahwa itu tidak ada urusan. Ya kan? Karena pertama, yang ribut di media ini bahwa ada masyarakat yang tersolimi, ya kan, terintimidasi dan lain sebagainya. Ternyata Anda bisa lihat sebentar, tidak ada masyarakat yang menghuni PSN ini. Tadi kalian dengar sendiri apa yang mereka katakan. Mereka terbantu begini, lapangan kerja. Terus ada perubahan yang paling mendasar di areal sini kan. Bahwa ada perubahan. Dulu ini tempat jin buan anak kan. Sekarang dengan ada proyek pembangunan ini kan, banyak kan kita bisa lihat semua. Nah, saya kasih contoh kalian. Tadi kalau kita masuk dari proyek P kan kalian lihat kan. Begitu kita turun kemudian belok kanan, di sebelah kiri yang sungai ada rumah-rumah kumuh. Tadi kami tanya kan tadi Pak Dolorenta, apakah itu masuk dalam proyek itu? Bukan, itu di luar PIK, di luar PSN. Jadi itu memang pemukiman masyarakat, kondisinya seperti itu. Tapi setidaknya sejauh ini kalau dari proses advokasi yang ada sekarang, menurut teman-teman DPD ini masih bisa untuk dilanjutkan PSN di P2 ini? Bukan harus dilanjutkan, oh itu proyek strategi nasional kok. Kita wajib dukung, DPD itu harus dukung. Said Didu buat gaduh. Tuduh pengembang PIK 2 beli tanah dengan harga murah. Namun, siapa sangka, jejak kelamnya sendiri dipenuhi dengan skandal tanah dan tudingan korupsi. Ia menuding proyek strategis nasional PIK 2 membeli tanah warga hanya Rp50.000 per meter. Tapi tunggu dulu, apa dia lupa kalau di tahun 90-an dia sendiri pernah beli tanah 10 hektar di Pegadangan Ilir Kronjo cuma Rp2.000 per meter untuk proyek pemerintah? Bukan cuma itu, Said Didu juga menuduh PIK 2 merampas tanah rakyat. Ironisnya, tahun 1995 dia terbukti terlibat kasus mafia tanah Bareng Daeng Bado demi kantong pribadinya. Kok sekarang sok bela rakyat? Belum puas, dia melontarkan tuduhan korupsi di proyek ini. Padahal, rekam jejaknya sendiri gak bersih. Gus Dur aja pernah melaporkan dia ke KPK atas dugaan korupsi. Lebih lucu lagi, selama jadi pejabat, dia tidak pernah melaporkan harta kekayaan ke LHKPN. Jadi, siapa sebenarnya yang bermasalah di sini? Bukannya mendukung pembangunan dan kemajuan bangsa, ia justru menjadi penghambat dengan narasi negatif yang menyesatkan. Jadi di sini saya berbicara tentang PIK ini bukan karena kepentingan apapun. Saya hanya kepentingan NKRI ini semata itu, dan saya tidak kenal dengan siapa yang ada di PIK itu. Nah, melanjut yang tadi sampean tanyakan itu, apakah PIK itu merusak ya? Begini, kan saya sudah jelaskan di pertama itu, pembangunan itu sangat diperlukan. Kalau pembangunan itu merusak peradaban atau merusak bangsa, berarti seluruh provinsi yang ada di negeri ini juga salah. Mereka kan semua mengadakan perubahan kan pembangunan, terutama Jakarta lah. Katanya, lihat Jakarta dulu. Mungkin saya dulu lama di Jakarta, pernah lihat ada empang, ada ini. Sekarang nggak ada. Dan masyarakatnya, ya karena tuntutan pembangunan, ada sebagian dirugikan. Dulu nggak ada tuh Jalan Tamrin, Sudirman. Iya benar juga ya. Jadi jangan suka menganggap sesuatu pembangunan itu nanti dibuat dikotomi antara menggusur rakyat kecil atau antara kaya dan miskin. Itu tidak ada. Karena begini loh, setiap orang pembangunan dan orang punya kesuksesan, dia wajar punya hak-hak wilayah rumah yang tertentu bagus. Kita nggak perlu singit. Dan terkadang ini pengamat aja membuat besar kisru kegaduhan ini. Mas, ada kata-kata tuh pengamat itu manusia tanpa tulang mengajarkan lari cepat. Itulah pengamat, cuma hanya kritik aja. Jadi tidak ada pembangunan itu merusak peradaban. Jakarta lah contohnya. Dulu condet, sekarang sudah penuh bangunan. Ya inilah kehidupan dunia. Jadi pembangunan di PIK ini ya sebagai kelanjutan pembangunan Jakarta. Gak perlu kita lihat sinis lah. Yang jelas di situ kalau nggak ada interaksi pembangunan ya berarti di situ kegagalan atau wilayah. Saya ini nggak kenal Pak Aguan, saya nggak kenal siapapun. Pak Aguan tuh menjadi saat ini, hari ini dia sebagai pengusaha yang sukses, dia juga boleh dari perjuangan, dia pernah hidup susah juga. Dulu waktu hidup susah orang nggak ada yang pernah meributkan. Ini negeri ini keadaan lucu. Di saat kita punya ada kemampuan kesuksesan dalam bisnis,
Nanti dibuat sinis, dibilang ini hanya untuk kepentingan pribadi. Kan kalau begitu semua, ya begini aja lah, orang yang punya duit nggak usah buat usaha. Akhirnya apa? Orang-orang rakyat juga nggak kebagian rezekinya. Jadi yang punya kesuksesan usaha, ya mohon membangun. Sekarang gini loh, kenapa sih kok terus Pak Aguan yang didikotomi? Pembangunan PIK ini, sejenis PIK-nya bukan hanya di Indonesia. Di Indonesia Pak PIK aja. Ada di Surabaya, ada di BSD, ada di mana-mana. Kok seperti saya lihat ada sentimen pribadi. Iya, Kalau itu. kita mau menuntut Aguan yang mau dilarikan, maaf Sakit ya, hatinya ada pribadinya isu-isu si Said ini Gaduh. adalah saya mau tanya. Masa yang diributin hanya 9 naga dari etnis Tionghoa? Saya pengen tanya aja satu. Mana nih pengusaha pribumi yang ada yang katanya mengaku pribumi? Pasti mereka juga punya duit banyak. Mereka kenapa kok nggak berbuat? Harusnya kita dukung lah seorang Aguan ini, dia masih mau untuk membangun negeri ini, memperdayakan. Dan nggak usah takut lah, katanya PIK dibumbuin macem-macem, sampai saya ada isu negara dalam negara. Ini kan terlalu kerdil pemikiran ini. Itu PIK itu, kalau di peta Indonesia tuh, tidak ada satu titik. Jadi nggak usah digede-gedekan, harus seperti besar ini, enggak lah. Dan satu juga di PIK itu saya lihat apa? Bukan eksklusif. Itu iklan dipasang semua, siapa mau beli silahkan, monggo. Murni Pak Aguan itu hanya bisnis, so. Nggak ada nilai orientasi untuk membawa apa, kayak eksklusif atau apa, terus membedakan kaya dan miskin. Kan enggak dong, wajar kan. Kalau saya tuh mau beli suatu perumahan yang mahal, saya apa yang saya tuntut? Keselamatan dan keamanan. Wajar dipagar. Orang sekarang aja punya rumah main pagar-pageran. Dan terkadang sekarang orang punya rumah sudah ada pagar, masih ada pengawalnya yang ngawasi. Hanya mau cari keselamatan, bukan tujuan membedakan kaya dan miskin. Itulah Aguan yang di sini saya yang tidak kenal, saya ingin bela aja. Kenapa? Kok dikriminalisi terus nih Pak Aguan nih? Kita harus dukung dia, masih mau membangun di sini. Yang lain coba lah, yang suka mengawal ngamat-ngamatin di lain Aguan. Kenapa Anda nggak tuntut yang lain? Kemana mereka yang punya duit orang kaya itu? Mereka semua di luar ruangnya. Mereka cuma makan dari bunga. Itu pengkhianat harusnya. Kita dukung orang yang punya duit di Indonesia membangun. Ya. Tanpa Benar juga ya. Tujuannya. Ini semua warga negara Indonesia. Aguan tuh WNI. Kita nggak perlu beda-bedakan kebangsaan semua. Kita ini harus nggak kok melihat kebangsaan. Kembali kita runtut sejarahnya. Kita ini Indonesia bukan berdiri dari satu suku atau apapun. Namanya juga Indonesia. Jadi percampuran semua kebudayaan itu ada di sini. Jadi jangan suka melihat pembangunan PIK itu seperti beda dengan bangsa Indonesia, beda dengan nilai leluhur Indonesia. Kan tidak. Dia juga, maaf loh, kebudayaan Tionghoa itu juga ada di kebudayaan di leluhur kita ini. Itu berasimilasi. Banyaklah. Nggak hanya Tionghoa, ada budaya Arab masuk sini, budaya Portugis, banyaklah. Jadi dia melihat di PIK itu suatu pembeda antara Indonesia dengan bukan. Ini tetap Indonesia. Jadi apapun mereka itu juga Indonesia lah. Nggak usah terlalu digesek-gesekan ini. Merusak apa? Merusak marwahnya apa? Membangun kok merusak. Kalau merusak marwah bangsa itu, di situ tempat maksiat, tidak ada yang benar semuanya, tidak ada sarana umum, tidak ada, pokoknya hasil tidak ada baiknya. Itu betul merusak marwah Indonesia. Di situ nggak ada apa-apa, semua baik-baik aja. Kita nggak boleh nolak pembangunan, karena semua negara berpacu dalam pembangunan. Kemajuan suatu negara itu dilihat dari pembangunannya. Sekarang PIK 2 kan membangun di daerah pesisir yang tadi tidak pernah disentuh orang. Ada seorang pengusaha yang masih mau menanamkan modalnya di Indonesia, sementara yang lain membuang dananya ke luar negeri. Harusnya kita dukung membangun, dan di situ banyak manfaat. Tanah yang nggak aktif dibuat aktif. Nah, itu berapa banyak padat karya sana bekerja. Saya sering masuk ke sana. Nah, itu saya pikir kalau orang yang menolak pembangunan PIK 2 itu manusia apa ya, kerdil lah, tidak ingin negeri ini maju. Nah, mengenai PSN itu hanya pemerintah di kondisi saat ini nggak punya duit, nggak punya modal untuk membangun negeri ini. Dia menggunakan kerjasama dengan swasta, di mana di sini Pak Aguan yang membudidayakan tanah negara itu yang tadi keluar masuk sering tenggelam air laut pasang dan tidak ada penduduknya. Itu ingin dibangun dengan dana 40 triliun. Itu bukan hal yang kecil. Jadi jangan dicampur aduk,
dilarikan politik. Politik katanya game kaya dan miskin. Kalau mau kaya dan hoax juga. Terus katanya pembelian tanpa ini. Lah, itu tanah kalau nggak dibangun PIK 20.000 nggak ada mau beli. Siapa mau beli daerah sana? Jadi kita lihatlah, untuk kemajuan negeri ini ada seorang pengusaha ingin membangun negeri ini. Sementara yang lain, maaf, yang teriak-teriak kabul, merasa pribumi ya, nggak ada satu yang membangun. Keluar semua duitnya keluar. Itu bagi saya, pernah saya berkata, kalau Anda korupsi, duitnya masih di Indonesia untuk membangun, itu masih lebih baik. Ya sekarang yang bahaya itu apa? Orang mengambil duit dari negeri, cari duitnya di Indonesia, duitnya di luar. Ini pengkhianat ini. Nah, itulah jadi saya pikir seperti isu Said Didu itu, dia hanya cuma berpikir pentingannya aja. Karena dia punya tanah di situ 10 hektar. PSN itu bukan hanya di PIK, ada 16, ada di Surabaya, ada di Palembang. Kenapa dia nggak teriak di sana? Jadi ini semua kepentingan aja, sok membela rakyat, tujuannya apa? Mencari keuntungan dirinya. Iya. Cuma saya perlu aja ketegasan di pemerintahan Indonesia. Ada seorang akbar yang membangun negeri, padat karya. Itu kok nggak dikasih ketegasan hukum. Jangan pernah takut kepada ini ya, apa ya? Kerikil-kerikil kecil lah saya duduk ini. Nggak penting lah. Nggak ada manfaatnya saya duduk. Pesanan aja, karena ini kelompok-kelompok sakit hati yang dulu pernah dapat jabatan, tidak pernah dapat jabatan, jadi marah. Nah, itu bagi saya, lanjutkan PIK 2, dorong bantu Aguan untuk memperdayakan PIK, tanah PSN itu supaya lebih bagus. Karena apa? Mereka yang keluar-keluar tidak pernah memikirkan gimana orang dapat kerja. Berapa banyak di PIK 2 itu pegawai di sana. Nah, berapa banyak keluarganya gitu. Jadi jangan sok merasa malah yang saya muak ini hari apa? Yang saya malas menyebutnya, dilarikan isu-isu rasis. Ini kan kerdil. Negeri sudah 70 tahun merdeka, kok masih ada isu rasis? Ini semua WNI. Pagar laut yang kalian salahkan Pak Jokowi. Kekurangan di negeri ini yang kalian salahkan juga Pak Jokowi. Kalian lupa, buta mata, buta hati, atau buta telinga juga, budek. Kalau selama ini di era kepemerintahannya Pak Jokowi sudah membawa negara kita Indonesia dikenal oleh dunia, membuat hilirisasi di mana-mana untuk kemajuan bangsa dan negara ke depannya, membawa timnas Indonesia melejit dikenal oleh dunia karena Pak Jokowi pasang badan di sana. Sedangkan saat ini kalian semua yang menyalahkan Pak Jokowi. Apa kalian lupa di era kepemerintahannya Pak Jokowi DPR-nya dipegang oleh siapa? Dan sampai saat ini RUU perampasan aset tindak pidana korupsi belum disahkan walaupun DPR-nya masih sama. Pagar laut. Apa kabar PDIP? Baik-baik aja kan, juga para kader-kadernya? Usut tuntas dong siapa yang ngasih izin, gitu loh. Dan ingat, mau kalian jatuh-jatuhkan nama Bapak Joko Widodo, tidak bisa, karena nama Pak Jokowi sudah melekat di hati masyarakat. Paham Tuan? Iya ya, kalau kita pikir-pikir ya, siapa namanya, PDIP nggak pernah tuh keluar-keluar soal pagar laut ya kan. Yang keluar-keluar memang Said Gaduh ya kan. Oh ya, tadi di awal-awal video ternyata Said Didu itu sakit hati karena tanahnya nggak jadi dibeli oleh Aguan ya kan guys. Karena tanahnya ya Said Didu maunya 150 miliar ya kan. Waduh, parah lah ya kan. Jadi boleh dibilang ya kan, si Said Didu ini ingin memeras Aguan gitu ya kan, tetapi nggak dapat gitu kan, nggak jadi dibeli tanahnya karena kemahalannya. Jadi dari segi itulah Said Didu itu sakit hati dan berkuar-kuar di media sosial, dan sekarang jadi beginilah ya kan. Aduh, Said Didu, udahlah ya, bongkar sudah kebohongan kalian ya kan. Kalian ini hanya sakit hati ya kan. Ini alasan Anda, kalian kelompok warisan sakit hati untuk menyerang Pak Jokowi. Apapun masalahnya di Indonesia ini, yang kalian salahkan Jokowi. Pagar laut yang disalahkan Jokowi, semuanya disalahkan Pak Jokowi. Dan ya memang parah lah tipu muslihat ataupun kebohongan mereka ini ya kan guys. Nah guys, apa pendapat Anda tentang Said Didu? Silahkan komen di bawah ya guys. Kalau aku sih, asalkan pembangunan apapun di Indonesia ini asalkan bermanfaat untuk
rakyat Indonesia dapat bekerja juga gitu ya kan, asalkan jangan dijual lah ya kan pulaunya. Silahkan aja membangun. Dan oke guys, apapun tanggapan kalian silahkan komen di bawah, dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.